Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan apa itu enterprise arsitektur. Perkenalkan, nama saya Medi Santana Stepu, NIM 105189095, kelas IS3. Yang pertama, apa itu enterprise? Enterprise merupakan kumpulan perusahaan atau organisasi yang memiliki beberapa tujuan. Enterprise bukan hanya perusahaan company yang berorientasi kepada profit saja, tetapi juga bisa berupa organisasi non-profit atau nirlaba. Enterprise diartikan sebagai semua kumpulan organisasi yang memiliki sekumpulan tujuan. Enterprise dapat merupakan sebuah agen pemerintahan, sebuah korporasi keseluruhan, divisi korporasi, departemen tunggal, atau sebuah rantai organisasi yang berhubungan tetapi berjauhan secara geografis. Yang kedua, apa itu arsitektur? Arsitektur merupakan suatu perencanaan yang diwujudkan dengan model dan gambar dari bagian komponen dari sesuatu dengan berbagai sudut pandang. Pengertian enterprise arsitektur. Enterprise arsitektur adalah praktik menganalisis, merancang, merencanakan, dan mengimplementasikan analisis perusahaan agar berhasil melaksanakan strategi bisnis. Menurut Surendro 2009, enterprise arsitektur merupakan kumpulan prinsip, metode, dan model yang bersifat masuk akal yang digunakan untuk mendesain dan merealisasikan sebuah struktur organisasi enterprise, struktur organisasi, sistem informasi, dan sistem infrastrukturnya. Terkait sejarahnya sendiri, enterprise arsitektur dimulai pada tahun 1960-an. Kata ini lahir dari berbagai manuskrip arsitektur tentang perencanaan sistem bisnis atau business system planning oleh seorang pakar dan profesional yang bernama Dewey Walker. Kerangka kerja enterprise arsitektur ini muncul sebagai tanggapan atas peningkatan teknologi bisnis, terutama di tahun 1980-an ketika sistem komputer baru saja berkembang di tempat kerja. Adapun tujuan utama arsitektur perusahaan atau enterprise arsitektur adalah: 1. Menyediakan framework atau kerangka kerja, alat, dan perspektif untuk membawa startup atau bisnis dari kondisi saat ini ke status targetnya. 2. Membangun efisiensi dan inisiatif dari segi digital government. Yang ketiga, dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dan yang terakhir, memberikan best practice yang terstruktur untuk mencapai bisnis. Enterprise arsitektur dikonsentrasikan pada infrastruktur yang meliputi hardware, software, dan network untuk dapat bekerja secara bersama dengan misi, sasaran, dan tujuan organisasi untuk menjalankan proses bisnis organisasi dengan didukung oleh teknologi informasi. Selanjutnya, keuntungan enterprise arsitektur. 1. Mendukung pembuatan keputusan. 2. Mengatur IT portfolio. 3. Menyampaikan blueprint untuk perubahan atau migrasi. 4. Mendukung sistem development. 5. Membantu mengatur kompleksitas. 6. Menyampaikan insight dan overview atas bisnis dan IT. 7. Mendukung sourcing. Dan yang terakhir, membantu mempengaruhi merger atau akuisisi. Ada 4 domain dalam enterprise arsitektur, yakni business process arsitektur, information or data arsitektur, infrastruktur, teknologi arsitektur, dan aplikasi sistem arsitektur. Beberapa framework populer seperti Jacquemin, TOGAF, dan
Fifth niche memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. 1. Jackman. Kelebihan yang dimiliki Jackman adalah mampu menghasilkan perbedaan view point. Jackman juga merupakan pelopor enterprise arsitektur dan sudah diketahui secara baik. Kekurangannya adalah Jackman terlalu rumit, butuh untuk operasional, dan butuh spesialisasi. Yang kedua, TOGAF. Kelebihan yang dimiliki TOGAF adalah telah digunakan secara luas, memiliki kekuatan dalam proses, bisa diakses secara publik, dukungan penuh terhadap teknologi arsitektur. Kekurangannya adalah TOGAF terlalu fokus pada aspek teknologi, dukungan terlalu terbatas untuk abstraction, susah untuk diadopsi untuk proyek yang pendek. Yang ketiga, fifth niche. Kelebihan yang dimiliki fifth niche adalah simpel dan mudah digunakan, dirancang khusus pemerintah dan memiliki model referensi. Kekurangannya adalah fifth niche terlalu simpel, ada gap antara teknologi dan networking di proses untuk pemerintahan yang besar, memisahkan perhatian terhadap teknologi yang selaras dengan business development dan strateginya. Siklus hidup arsitektur ada 4. 1. Desain, 2. Communication, 3. Realization, dan yang keempat change. Adapun aktivitas pemodelan. 1. Menetapkan tujuan, lingkup, dan fokus. 2. Memilih fifth point untuk membuat model. 3. Membuat dan menstruktur model. 4. Memvisualkan model. 5. Menggunakan model. Yang 6. Memelihara model. Ada beberapa prinsip pemodelan. 1. Buat model yang mudah dipahami. 2. Pisahkan behavior internal dan eksternal. 3. Gunakan layer. 4. Kelompokkan berdasarkan produk atau layanan. Kelima, kelompokkan berdasarkan informasi yang digunakan. Dan yang keenam, kelompokkan berdasarkan distribusi fisikal. Dan selanjutnya, pengukuran kinerja view. 1. User atau customer view. 2. Process view. 3. Product view. 4. System view. Dan terakhir, resource view. Selanjutnya, pada penggunaan Archimate. Di sini dikatakan Archimate adalah sebuah notasi ataupun modeling language untuk menggambarkan entitas dan relasi dalam sebuah enterprise arsitektur. Enterprise arsitektur sendiri secara sederhana merupakan suatu konsep integrasi antara domain bisnis, aplikasi, data, dan teknologi. Nah, sebentar. Archimate sendiri merupakan notasi yang bersifat vendor neutral dan telah diimplementasikan dalam beberapa tools enterprise arsitektur. Beberapa tools yang mendukung Archimate sebagai notasinya antara lain 1. Beach Design, 2. Corso, 3. Orbus Software, dan 4. Archie. Nah, di sini kita telah membuka aplikasi Archimate. Kita akan membuat struktur organisasi. Nah, kita buat dokumentasinya, struktur organisasi, HIMA SI. Pertama, kita buat grup dulu. Nah, di sini kita akan membuat nama grup tersebut.
Kita akan memberi nama grup tersebut struktur kepengurusan HIMA SI. Dan kita buat dokumentasinya. Nah, sekarang kita memperbesar dulu. Nah, di sini kita buat dokumentasinya sama seperti nama, struktur kepengurusan HIMA SI Unicom. Nah, setelah seperti itu, kita akan membuat struktur kepengurusan HIMA SI Unicom. Di sini kita memilih workpack dan memberi judul ketua. Setelah selesai, kita membuat dokumentasinya ketua HIMA SI Unicom. Dengan nama, kita buat namanya, contohnya Ijan. Setelah itu kita menambahkan lagi, kita membuat namanya, kita membuat nama sekretaris. Dan membuat dokumentasinya sekretaris HIMA SI Unicom. Kita buat namanya, contoh saja Fadila. Dan yang ketiga, kita memilih lagi workpack dan kita menamai bendahara, dan untuk dokumentasinya bendahara HIMA SI Unicom. Nah, kita geser sedikit agar lebih bagus. Dan di sini kita akan menggunakan asosiasi relation. Asosiasi relation itu menggambarkan suatu kelas yang mengirimkan pesan ke kelas lain. Kita gabungkan ketua ke sekretaris dan ke bendahara. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, saya minta maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.